Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Ibu akan membahas tentang surat yang menjadi pembuka di juz 30. Kira-kira surat apa ya? Yap, betul banget. Surat ini adalah surat An-Naba. Surat An-Naba terdiri dari 40 ayat. Surat An-Naba ini adalah surat yang ke-78. Surat An-Naba disebut juga surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, teman-teman pernah mengira nggak kenapa juz 30 ini disebut dengan juz amma? Ternyata juz amma ini diambil dari ayat pertama atau kalimat pertama pada juz 30, yaitu amma. Pada ayat pertama disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Surat ini memiliki beberapa nama. Yang pertama, surat Amma, karena kata pertamanya adalah Amma. Yang kedua, surat ini dinamakan dengan An-Naba, yang artinya berita besar. Kaum kafir Quraisy mendiskusikan tentang berita besar ini. Yang ketiga, dinamakan dengan surat At-Tasa'ul, yang artinya bertanya-tanya. Siapakah yang bertanya-tanya? Ya, kaum kafir Quraisy menanyakan tentang berita besar. Dan yang keempat, surat ini dinamakan dengan Al-Mu'sirat, yang artinya awan. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat An-Naba ini adalah karena kaum kafir Quraisy memperselisihkan tentang adanya satu berita besar, yaitu hari kebangkitan. Nah, pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, Allah mengabarkan tentang kisah kaum kafir Quraisy yang saling bertanya, bahkan saling berselisih tentang hari kebangkitan. Kalau bahasa kitanya kayak gini, tadi Muhammad cerita loh tentang hari kebangkitan, kamu percaya nggak? Apa sih itu hari kebangkitan itu? Mungkin kayak akan terjadi hari kebangkitan. Nah, seperti itu, saling bertanya, gak di mana, gak di Darun Nadwa, gak di pelataran Ka'bah, di mana-mana semua kaum kafir Quraisy membahas, bercerita, saling bertanya tentang adanya hari kebangkitan. Pada ayat keempat dan kelima, Allah membantah pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpercayaan kaum kafir Quraisy terhadap hari kebangkitan. Pertanyaan-pertanyaan kaum kafir Quraisy itu akan dijawab oleh Allah pada akhir nanti. Pada ayat yang ke-6 sampai ke-16, Allah mengajak kita berpikir untuk melihat kebesarannya lewat alam semesta. Bumi ini diciptakan oleh Allah, langit ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif, ada lahir, ada batin. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan. Hanya Allah lah yang tunggal. Kalau bumi ini berawal, maka bumi ini suatu saat akan berakhir. Saat kapan? Yaitu pada saat hari kiamat. Dijelaskan pada ayat 17-20, Allah menggambarkan hari kiamat itu seperti apa. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sehingga manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Kemudian alam semesta dihancurkan. Nah, pada ayat ke-21 sampai ayat ke-30, Allah menggambarkan balasan bagi orang-orang yang kafir. Apa itu balasan bagi orang-orang yang kafir? Yaitu adalah neraka. Bagi mereka tempatnya kembali. Pada ayat ke-31 sampai ke-40, Allah menggambarkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu syurga. Lantas, sikap apa yang harus kita ambil dari surat An-Naba ini? Kita harus kembali ke jalan yang lurus. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir Quraisy. Di ayat 40 dijelaskan bahwa mendingan mereka jadi tanah, mendingan kita jadi tanah daripada kita jadi manusia tapi akhirnya disiksa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian penjelasan surat An-Naba-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.